Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menghampiri tata-Mu, merendahkan diri, menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, glory, glory bagi Tuhan, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, meletakkan hidup kami, untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Kekuatanku, si Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan sama-sama, ku menyembah, ku menyembah. Kami datang di hadirat Tuhan, hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Kau segala-galanya, hanya Kaulah segalanya. Kau
mau angkat hatimu, katakan ku yakin, yakin. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan sekali lagi, kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi kami rasakan, ku yakin Tuhan, ku yakin kami rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Sekali kemenangan, kemenangan terjadi. Lagi katakan sungguh-sungguh, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami merusakkan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sore hari ini pujian sembah kami naikkan hanya kepada Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi kami Tuhan, setiap hati kami. Dan kami percaya Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Dan semuanya nama Tuhan yang dipuji, nama yang Tuhan yang ditinggikan. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Sekali lagi haleluya. Kurang semangat. Sekali lagi dengan suara yang keras, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi yang bersuka cita, berikan tepuk tangan yang keras. Haleluya. Kita percaya kita tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari
pujian sembah kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami percaya oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, menjadikan kami orang-orang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Benar Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau tahu ke dalam hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati sekali lagi kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Katakan menepati janji-janji. Menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu dan selalu sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang. Sore hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena
karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang menghentarkan kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami sama-sama boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sore hari ini kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi seluruh remaja yang hadir di sore hari ini. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, Engkau akan memberikan pengertian-pengertian yang benar. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, enaknya saya sapa teman-teman apa remaja ya? Oke, teman-teman ya. Sip, ya. Ya, seperti tema yang sudah saya berikan kepada pengurus remaja, sore hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan yang teruji. Ya. Berbicara tentang kesetiaan ini bukan hanya sebatas hubungan antara suami istri atau sepasang kekasih, tetapi kita akan belajar sore hari ini kesetiaan yang diinginkan Tuhan, yang Tuhan cari dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ternyata lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau boleh saya mau bertanya ya kepada teman-teman remaja yang hadir sore ini, menurut kalian ya, boleh saya minta tolong satu dari mewakili wanita, satu mewakili pria. Kira-kira menurut kalian itu setia ya? Setia itu artinya apa? Setia. Ya. Kita tidak asing lagi dengan kata ini ya. Apalagi kalian sekarang sudah ada di bangku sekolah yang lebih tinggi ya, sudah SMP, SMA. Kira-kira ada yang bisa setia itu apa? Berpegang teguh pada pendirian. Berpegang teguh pada pendirian. Yang pria, mungkin salah satu bisa mewakili untuk menjawab. Oke, yang baju pink garis-garis. Setia sendiri menurut saya adalah mampu bertahan sampai akhir. Mampu bertahan sampai akhir. Terima kasih. Ya. Mari tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Puji Tuhan. Iya. Betul apa yang disampaikan baik dari pihak wanita maupun pihak pria ya. Setia kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, atau juga bisa diartikan patuh, taat, bahkan tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan sebagainya. Jadi tidak salah ya yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Nah, mari sore hari ini ya, tema kita adalah tentang kesetiaan yang teruji. Jadi di sini saya mau teman-teman semua kita belajar ya. Bukan sampai kita mengerti, oh setia itu cuman berpegang teguh. Terus hanya sekedar pemahaman tetapi tidak kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini. Saya tidak berbicara tentang kesetiaan antara hubungan suami istri ya. Tapi kita di sini akan belajar bahwa kesetiaan ini juga harus kita terapkan di dalam hidup keluarga.
antara anak dengan orang tua. Demikian juga di dalam pelayanan. Nah, sama-sama kita membuka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ya. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab maupun di layar LCD yang tersedia. Ayat yang ke-16 mulai. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ya, mungkin tanpa pun saya menyampaikan ya panjang lebar tentang cerita ini, ya teman-teman pasti sudah tahu ya, dari sekolah minggu SD pasti sering guru sekolah minggu menceritakan tentang pemuda SMA Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, jadi sudah ada sedikit gambaran lah kira-kira. Nah, jadi singkat cerita, suatu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan atau membangun patung emas yang berukuran besar, ya, termasuk patung yang cukup megah, dan menjadi tujuan dari Raja Nebukadnezar bahwa ketika patung ini diresmikan, ya, semua orang yang melihat patung ini akan sujud menyembah, karena Babel, ya, yang dipimpin oleh Nebukadnezar ini, mereka menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah patung. Nah, apa yang sudah kita baca tadi, ya, adalah satu peristiwa yang akan menunjukkan kepada kita tentang apa yang dinamakan kesetiaan yang teruji. Memang kalau kita memperhatikan dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18 ini tidak sedikit pun dituliskan tentang kata setia. Tapi mari kita melihat, ya teman-teman, kalau tadi saya sudah sampaikan pengertian setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi di dalam terjemahan asli dari Alkitab, ya baik dari terjemahan Ibrani maupun Yunani, kata setia ini memiliki arti yang pertama, memiliki iman yang teguh. Ya. Kemudian layak dipercaya. Dan yang ketiga, dapat diandalkan. Jadi kata setia ini tidak sebatas tidak mendua hati, terus kemudian tidak macam-macam, tidak sebatas rajin, ya. Kalau mungkin kita selama ini berpikir kalau setia itu misalnya kalau kita setia kepada Tuhan itu cukup dengan rajin datang ibadah, rajin datang pelayanan, rajin berdoa, tetapi tidak sebatas itu. Nah, jadi dari ketiga pengertian ini, ya, ternyata setia ini berbicara tentang ketaatan, iman yang teguh, dan juga berbicara tentang tanggung jawab. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan ini, ya, kalau di dalam keluarga, ya, bagaimana seorang anak menunjukkan kesetiaannya kepada orang tua, ya. Saya mau pastikan di sini dulu semua sayang ya sama mama papanya. Sayang ya, sayang. Ya. Kesetiaan kepada orang tua adalah wujud kasih sayang kita yang sangat penting ditunjukkan di dalam keseharian kita. Ya. Ada banyak orang tua yang akhirnya mungkin ada yang pernah
mengalami suatu ketika ada mungkin yang tidak lagi diberi kesempatan orang tua untuk bisa keluar rumah, kemudian bersahabat dengan seseorang karena ada rasa tidak percaya dari orang tua terhadap anak. Nah, perasaan ini ditimbulkan karena mungkin saya tidak menuduh teman-teman ya. Dalam beberapa kesempatan kita seringkali menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Nah, mari sore hari ini kita mau melihat. Berbicara tentang setia ini dibutuhkan di dalam segala hal. Ya, bukan saja di antara hubungan suami istri, tetapi di dalam keluarga, dalam pelayanan, di sekolah, ya, sampai nanti kalau kalian sudah bekerja, hal kesetiaan ini juga adalah sesuatu yang sangat penting dan itu dicari, ya, dicari oleh semua orang. Ya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Jadi Alkitab sendiri pun sudah menegaskan bahwa di dalam diri seseorang ya ada memang banyak hal yang penting, tapi salah satunya adalah kesetiaan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kesetiaan ini penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mencapai apa yang dinamakan kesetiaan yang teruji? Ya, untuk bisa mendapatkan ya, seperti Alkitab tadi yang dicari orang pada diri orang lain adalah kesetiaannya. Untuk bisa kita mendapatkan kesetiaan dalam diri seseorang itu harus melalui proses ya. Kita tidak akan serta-merta dikatakan orang yang setia kepada orang tua, orang yang taat, orang yang patuh kepada orang tua, orang yang mengasihi orang tua tanpa proses. Ya, tidak serta-merta langsung kita jadi anak yang patuh taat kepada orang tua. Semua berproses. Ya. Demikian juga dengan kesetiaan yang teruji. Ya. Itu melewati proses demi proses seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Proses yang mereka alami kalau teman-teman ya baca di dalam Daniel pasal yang pertama ya. Ketika mereka dibawa dalam pembuangan ke Babel, ya, mereka diperhadapkan dengan satu keadaan di mana mereka harus memakan santapan raja yang bagi mereka itu kalau mereka memakan itu akan menajiskan mereka. Tetapi mereka karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka menolak apa yang ditawarkan oleh kerajaan Babel kepada mereka. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Di pasal yang ketiga ini juga mereka diperhadapkan dengan satu keadaan di mana mereka harus memilih menyembah kepada berhala atau tetap setia menyembah hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka mampu menunjukkan kepada Tuhan, menunjukkan kepada manusia bahwa mereka adalah orang yang setia. Ya, jadi setia bukan berbicara tentang tadi yang saya bilang rajin, terus kemudian aktif dan lain sebagainya di dalam pelayanan, tetapi ini juga berbicara tentang iman kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, dan tanggung jawab yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa menjadi orang yang setia itu tidak serta-merta kita berdiri langsung jadi orang yang setia. Harus melewati proses. Dan ketika saya mempelajari ini, ya saya menemukan ada faktor-faktor ya yang membentuk mereka menjadi pribadi yang punya kesetiaan yang teruji. Ya. Ada hal-hal yang menunjang. Ya. Yang pertama, didikan orang tua. Ya.
Memang kalau kita mencari dari Daniel pasal 1, 2 sampai pasal yang terakhir, kita tidak akan menemukan sama sekali nama dari papa mamanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Terus mereka itu dulu apa di Yehuda. Mereka adalah orang-orang Yehuda yang ditawan oleh kerajaan Babel dan dibawa ke sana untuk dijadikan dijadikan orang yang bekerja kepada Raja Babel. Kita tidak akan menemukan tentang silsilah keluarga mereka. Tetapi kenapa saya berani berkata sore hari ini, teman-teman, yang mendukung mereka menjadi pribadi yang punya kesetiaan yang teruji adalah didikan orang tua. Ya, mereka berasal dari Israel. Dan di Israel itu ketat dengan apa yang namanya hukum Taurat dan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa pada bangsa Israel. Ya, saya mengajak teman-teman membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Tidak apa-apa ya, sore hari ini kita baca banyak ayat. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk menduduki. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang disampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Teman-teman pasti punya gambaran ya, menjadi seorang anak yang tumbuh besar di Israel, di Yahudi. Bagaimana keadaannya? Ya, firman Tuhan tadi sudah katakan, orang tua diberikan satu perintah dan itu mau tidak mau harus mereka taati. Ya. Tadi di ayat yang ke-7 dituliskan, haruslah engkau mengajarkan perintah-perintah Tuhan itu berulang-ulang. Perintah Tuhan tentang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, selain berulang-ulang, teman-teman tadi sudah baca, mengajarkan ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau bangun. Jadi keseharian mereka diajar dengan firman. Diajar dengan firman. Itulah sebabnya kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego tumbuh menjadi orang yang setia. Karena setiap hari sebelum mereka diangkut dalam pembuangan ke Babel, di negara mereka, di bangsa mereka, mereka sudah dijejeli dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, mungkin saja juga bosan mereka, tetapi kita melihat hasil dari ajaran orang tua mereka kepada mereka. Nah, teman-teman, mungkin ya kalian juga pernah ya, atau mungkin sementara merasakan hal ini ya. Setiap hari itu mamaku ngomong, saya tas pulang sekolah, taruh tas, makannya sudah diomongin. Jadi anak cewek ini harus begini, anak cowok itu begini ya. Terus adalah banyak hal ya. Tapi memang sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya tugasnya anak adalah ketika orang tua memberi nasihat. Efesus 6 ayat 1 bilang apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian.
Jadi tugas orang tua mendidik anak, membimbing anak, memberitahukan anak tentang kebenaran Tuhan, dan anak tugasnya adalah mentaati. Ya, mungkin juga bosan ya tiap hari, mamaku ngomong kayak bukan satu kali ya. Mungkin minggu ini sudah ngomong tentang hal, misalnya tentang bagaimana menjaga diri dari teman-teman, ya supaya jangan jatuh ke pergaulan yang buruk. Minggu depannya lagi diulang, bulan depannya lagi diulang, tahun depan lagi diulang. Pokoknya sampai mungkin ada yang merasa, aduh sampai panas telingaku, mamaku koyo ya kayak radio rusak. Tetapi kalau kita kembali kepada firman, perhatikan hal ini teman-teman. Ya, saya juga dulu ya, karena saya juga pernah jadi remaja ya, saya juga pernah berada di posisi ini. Anak wedok bangun siang-siang, bar makan piring tidak dicuci. Terus kemudian apa lagi? Sudah jam 5 belum mandi. Wes pokoknya semua. Terus kemudian wayai ibadah, ndang mandi, ndang berangkat. Wes pokoknya aduh kok wes kesel dek sekolah, pulang rumah enak ayah yang diomongi orang tua ya. Sampai tidur pun mungkin ada yang merasa begitu ya. Duduk bareng lele nonton gini. Wes ngomong firman, lagi ngomong firman, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Tapi begini, ada banyak hal, tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya ingat. Begini, dulu saya kalau ada ibadah orang tua malam ya, itu saya masih SD lah. Mama saya bilang kamu tinggal saja karena ini ibadah orang tua. Tapi saya memaksakan untuk ikut. Terus mama saya bilang, kalau mau ikut mama ibadah, kamu juga harus ibadah. Dan saya memaksakan diri untuk ibadah. Taulah ya anak kecil dari pagi sudah main-main, sampai di tempat ibadah saya tidur. Ya, saya lihat teman saya ada yang tidur di pangkuan mamanya. Saya dicubit teman-teman, dicubit kon tangi. Sahabat suruh tadi mau ikut mama ibadah, datang ibadah, jangan tidur. Ya, jadi saya betul-betul mengingat bagaimana orang tua mengajarkan supaya kita menghargai ibadah, menghargai hadirat Tuhan. Ya, mungkin saat itu saya merasa, temanku lo tidur sama orang tuanya itu suruh tidur terus kepalanya dikenek-keneknya sementara ibadah, aku kok dicubit suruh tangi kon. Jadi itu membekas dalam hati saya ya. Bahkan ketika waktu sekolah minggu itu, ibadah sekolah minggu sudah selesai, saya ikut ayah saya ibadah orang tua. Saya karena sudah ingat mama saya bilang, kamu kalau ikut ibadah orang tua, kalau mama lihat kamu jalan-jalan sampai di rumah lihat saja. Ya, kalau saya jalan-jalan teman-teman nanti pasti dicubit. Jadi kalau memang sudah selesai ibadah harus pulang, tinggal di rumah saja. Orang tua mengajarkan supaya jangan saya mengganggu orang tua yang lagi beribadah. Jadi ketika dengar firman Tuhan orang tua, aduh saya bilang, tobat. Tetapi inilah yang terus membekas dalam diri saya. Kemudian begini lagi, saya ingat itu umur saya masih SMP ya. Orang tua bilang begini, kamu nanti kalau sudah menikah ya, mungkin kamu kalau sekarang di dalam istilahnya pengawasan mama, masih hidup sebagai anaknya mama, kamu sering melawan mama, terus enggak nurut segala macam. Tapi kalau sudah menikah, jangan sampai kamu melawan mertuamu. Itu yang saya ingat sampai sekarang teman-teman. Jadi ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, ya tugas kita anak-anak adalah mendengar dan mentaati nasihat orang tua. Mungkin saat ini kita merasa apa toh gunanya, tapi di kemudian hari ketika kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, kita sudah berumah tangga, kita akan merasakan manfaat dari apa yang dilakukan orang tua kepada kita yang dulu mungkin kita anggap sebagai radio rusak. Jadi faktor utama, yang paling utama yang membuat mereka menjadi pribadi yang punya kesetiaan yang teruji ya adalah karena didikan orang tua ya. Jadi pulang dari sini ya. Nah, kesetiaan ini juga perjuangan teman-teman ya, perjuangan. Berjuang untuk menahan telinga mendengar nasihat orang tua, berjuang mendengar segala hal ya yang tidak kita suka yang akan sebenarnya membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, faktor yang membuat
Sadrak, Mesak dan Abednego punya kesetiaan yang teruji ya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan adalah karena mereka memang memiliki iman kepada Tuhan dalam diri mereka. Begini, meskipun kita sudah diajar sedemikian rupa dari orang tua, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mau menjalankan apa yang dinasihatkan orang tua, itu tidak akan berarti banyak. Tetapi ketika kita diajar oleh orang tua, terus kemudian kita melakukan, kita punya iman dalam hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, kita pasti akan menjadi orang yang setia. Dan kesetiaan kita bukan setia yang kaleng-kaleng, tapi setia yang teruji. Nah, baik teman-teman melayani di sini, baik. Bagus. Teman-teman aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik. Tetapi suatu ketika, ya, percayalah bahwa teman-teman pasti akan diperhadapkan dengan benturan dalam pelayanan. Ya. Mungkin ada yang sudah pernah mungkin ya mengalami ya dalam pelayanan, oh lagi setia-setianya melayani, ayo pelayanan jadwalnya ini. Terus ketika datang pelayanan ada teman-teman yang ngomong, pokoknya ngomongnya sudah tidak enak. Atau mungkin bisa saja ketika kita datang, loh kok semua pada kumpul di satu tempat terus ngobrol sendiri. Ya, kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin akan menyinggung perasaan kita. Tetapi orang yang setia, ya, orang yang punya kesetiaan yang teruji itu, kesetiaannya itu tidak dipengaruhi oleh mood, tidak dipengaruhi oleh suasana hati, tidak dipengaruhi atau tidak tergantung dari kalau kita senang, oh kita setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia juga kepada orang tua ya. Kalau lagi senang ya, mama suruh ini, wes langsung berangkat. Tapi kalau hatinya lagi ndak enak, mama suruh ngomong dulu, seto ya. Jadi kesetiaan yang teruji ini adalah kesetiaan yang tanpa syarat. Ya, kita membaca kembali di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah para patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi begini, dengan kata lain, Sadrak, Mesak dan Abednego mau bilang kepada Raja, mau Tuhan tolong kami tahu Tuhan itu pasti sanggup bebaskan kami dari perapian ini. Melepaskan kami dari raja pun Tuhan itu sanggup. Tapi kalaupun Tuhan tidak kerjakan itu hari ini bagi kami, Tuanku harus dengar bahwa kami tidak akan menyembah patung, menyembah dewa yang Tuanku dirikan. Jadi mereka menunjukkan kepada semua orang pada waktu itu bahwa mereka benar-benar setia kepada Tuhan tanpa syarat. Mau ditolong Tuhan atau tidak, tetap mereka setia menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau ini ada dalam hidup kita. Ya. Dan kabar baik yang perlu kita dengar tentang orang yang setia, ya teman-teman, orang yang setia, yang punya kesetiaan yang teruji, akan selalu disertai oleh Tuhan. Ketika kalian punya kesetiaan yang teruji, kemanapun kalian pergi, mungkin suatu ketika kalian sudah bekerja dan tinggal mungkin di luar pulau, di luar daerah, bahkan mungkin di luar negeri. Ketika selama kalian ada di tempat ini, kalian berjuang mencapai apa yang namanya kesetiaan yang teruji. Percayalah Tuhan akan menyertai. Ini yang dikerjakan Tuhan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka di negeri yang asing, mereka di negeri pembuangan, raja yang sebenarnya membenci mereka, orang-orang di sana juga sebenarnya membenci mereka.
tetapi bagaimana penyertaan Tuhan membuat mereka menjadi beda di sana. Mereka bisa bersinar padahal mereka adalah orang buangan. Itu karena penyertaan Tuhan yang disebabkan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kemudian ya, berita baik bagi orang yang setia. Orang yang setia ya. Dari Daniel 3 ayat yang ke-30, mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Ya. Di sekolah kalian mungkin ada ya yang di antara sini yang mungkin jadi ketua OSIS, terus kemudian jadi ketua kelas ya. Pemilihan atau penunjukan ketua kelas atau ketua OSIS itu juga tidak sembarangan ya. Tentunya sekolah melihat apakah anak ini rajin, apakah anak ini berprestasi, terus apakah anak ini memiliki kelakuan yang baik atau tidak. Jadi ketika kita dalam hidup kita punya apa yang namanya kesetiaan, percayalah suatu saat pada waktunya Tuhan kalian akan dipromosikan. Ya. Dan yang terakhir, orang yang setia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur api, kita melihat bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka yang tadinya 3 orang, raja sendiri menyaksikan ketika mereka berjalan-jalan di dalam perapian ada 4 orang. Dan itu adalah Tuhan yang menyertai, menolong, dan menyelamatkan mereka. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang setia. Karena Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang setia. Dia setia memikul salib, mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib untuk kita. Kalau dia tidak setia, kita tidak menerima keselamatan hari ini. Tapi karena dia Allah yang setia, maka keselamatan itu datang dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kita akan berdoa. Saya rindu kita mengangkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Engkau yang setia setiap waktu dalam hidup kami, menolong dan memberkati kami, menuntun hidup kami, melindungi kami sampai hari ini. Sebab itu kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman remaja, firman Tuhan datang sore hari ini mengajak kita untuk tetap setia. Amin. Dimulai dari mana tadi setianya? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari rumah. Praktekkan kesetiaan itu dari rumah. Amin. Setia itu apa tadi? Setia itu apa? Setiap tikungan ada. Oh, tak pikir setiap tikungan ada. Teman-teman, kesetiaan itu dituntut. Alkitab mengatakan, siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang setia sampai akhir, dia yang terima mahkota kehidupan. Tanpa kesetiaan gak bisa. Prakteknya dari mana? Dari rumah dulu. Amin. Amin. Tangkap kebenaran firman Tuhan sore ini, masukkan dalam hati, praktekkan. Yuk kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu telah tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan mampukan remaja GPDI Theophilus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan, dan sore ini firman itu termeterai dalam hati kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus menguasai hidup kami. Terima kasih untuk ibadah sore ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Memberkati remaja yang ada Tuhan, yang telah melayani Engkau, baik pelayanan altar maupun yang membawa hidupnya masuk ke dalam bait-Mu. Tuhan Yesus memberkati, limpahkan berkat rohani dalam kehidupan setiap remaja yang ada. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, besok ada perjamuan kudus.